Welcome back guys. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas cara menabung yang efektif untuk millennials. Tapi sebelum itu gue bakal kasih kalian dua pertanyaan penting ini. Nah, yang pertama itu, apakah kalian punya tabungan? Yang kedua, kalau misalnya kalian punya tabungan, berapa persentase uang yang ditabung dari total penghasilan kalian? Nah, pas gue mau buat video ini, gue udah lakuin research guys. Dan pas gue research, gue sendiri terkejut dengan statistik atau data yang gue temuin gitu loh. Contohnya seperti ini. Di Indonesia sendiri, itu cuma ada 33 juta orang yang mempunyai rekening tabungan guys di tahun 2018. Gue nggak bisa temuin statistik atau data di tahun 2019 sama 2020. Tapi gue rasa perbandingan angkanya pun nggak bakal beda jauh. Nah, kalian bayangin ya, orang yang mempunyai rekening tabungan itu 33 juta orang. Tetapi, populasi Indonesia yang di atas 15 tahun itu ada 190 juta orang. Itu berarti cuman sekitar 17% orang yang mempunyai rekening tabungan gitu loh. Dari keseluruhan populasi di atas 15 tahun. Nah, itu agak mencengangkan gitu kan. Gue sendiri lihatnya juga terkejut gitu loh dengan angka tersebut. Nah, tapi itu bukan cuma di Indonesia guys. Gue juga lakuin research yang di Amerika. Di Amerika sendiri ada 20% orang nggak ada tabungan sama sekali. Nah, itu berarti 1 dari 5 orang Amerika itu nggak ada tabungan guys. Oke, itu mungkin sudah kejawab ya pertanyaan untuk nomor 1. Nah, yang keduanya, berapa persentase uang yang harus kalian tabung? Di sini gue juga nggak bisa temuin research yang dari Indonesia, tapi yang dari Amerika gue bisa temuin guys. Ternyata mayoritas dari orang Amerika yang menabung itu kebanyakan tabung di persentase 6-10%. Mungkin itu bisa menjadi standar yang kita harus terapkan gitu loh. Tapi kalau bisa kita harus nabung lebih dari persentase itu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Menurut research juga, kalau misalnya kalian mau pensiun di umur 65 tahun, kalian tuh harus menabung dari umur 25 di persentase 10-17%, baru kalian bisa pensiun di umur 65 tahun. Arti pensiun bagi mereka itu, kalau misalnya kalian punya tabungan 1 juta dolar. Kalau mungkin di Indonesia kan kita bisa benchmark kita atau standar kita bisa nyampai ke 1 miliar gitu lah. Nah, ngomong-ngomong tentang persentase, gue kan udah bilang dari title sendiri kalian bisa lihat kalau misalnya gue menabung 60% dari total penghasilan gue. Nah, tapi di sini sebenarnya gue set itu gue harus menabung 40% dari total income gue atau total penghasilan gue. Di akhir video gue juga bakal kasih kalian lihat breakdown penghasilan dan pengeluaran gue selama 3 bulan terakhir yang sudah gue catat guys. Jadi mungkin menurut kalian banyak yang bertanya-tanya gitu kan, kok gimana sih caranya Koko bisa menabung di atas 40% dari total penghasilan Koko? Nah, di sini gue udah siapkan ada 3 langkah yang kalian bisa ikutin supaya kalian bisa menabung dengan efektif juga. Langsung aja guys, yang pertama, kalian tuh harus asingkan dulu uang yang mau ditabung. Bukan kalian ngeluarin duit kalian dalam 1 bulan itu baru nanti sisanya kalian tabung. Nggak kayak gitu guys. Kalian harus asingkan dulu uang yang mau kalian tabung. Kenapa gue bilang harus asingkan uang kalian dulu yang mau kalian tabung? Karena kalian tuh udah set target dulu guys, uang yang mau kalian tabung. Jadi sisanya tuh baru kalian spend, ngerti kan ya? Jadi jangan sampai terbalik guys. Kalau misalnya terbalik, nanti akhir-akhir bulan kalian bakal nabung lebih dikit dari apa yang kalian ekspektasikan, seperti itu. Nah, kalian bisa ubah cara menabung kalian dengan poin pertama yang tadi. Poin kedua, kalian tuh harus punya buku tabungan 2 guys. Karena kalian harus pisahin rekening tabungan untuk pengeluaran sehari-hari sama rekening tabungan. Ini sangat penting guys. Nih, sekarang gue kasih ilustrasinya aja langsung. Contoh, kalian kalau misalnya punya rekening tabungan cuma 1. Nah, saldonya itu 1 juta. Terus kalian mau pulang kampung gitu kan. Kalian mau beli tiket, harganya contohnya 300.000. Kalau misalnya kalian pas beli tiket, kalian salah beli tiket, salah beli tanggal, kalian tuh pasti mau beli yang kedua kalinya kan. Kalian lihat uang tabungan kalian sisa 700.000. Kalian pasti mikirnya, nggak apa-apa lah gue spend lagi 300.000. Toh masih ada 400.000 di buku tabungan. Gue masih aman, masih bisa hidup dalam 1 bulan. Tapi, kalau misalnya kalian punya 2 buku tabungan sama buku pengeluaran kalian sehari-hari. Contoh, kalian sudah set uang yang kalian mau asingkan itu 30% dari total income. Itu berarti ada 300.000 di buku tabungan kalian.
buku pengeluaran kalian sisa 700.000 ya kan. Kalian beli tiket pesawat 300.000. Kalau misalnya kalian salah beli tiket pesawat, kalian harus beli lagi 300.000. Sisa tabungan kalian yang bakal kalian keluarkan untuk kehidupan sehari-hari itu sisa 100.000. Kalian bakal mikir, gua mana bisa bertahan dengan uang 100.000 dalam sebulan. Kalian mengerti kan ya? Oleh karena itu sangat penting kalian pisahin dua buku tabungan, guys. Nah, kalian di sini pasti mikir, gua udah salah beli tiket, gua harus spend 300.000. Gimana caranya biar gua bisa beli tiket yang kedua gitu loh. Nanti gua juga bakal bahas di akhir video ini. Tenang aja guys, kita harus bahas pelan-pelan biar kalian tuh nangkapnya gampang gitu loh. Nah, itu poin kedua. Sekarang poin ketiganya, kalian harus catat pengeluaran kalian sehari-hari ya. Gua nggak mau tahu kalian catat di mana. Yang penting kalian harus catat pengeluaran kalian sehari-hari. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau misalnya kalian catat pengeluaran kalian tuh bakal ngerasa sakit dengan apa yang kalian keluarkan. Contoh, dalam sehari kalian catat, kalian pasti mikirnya kayak, wah, hari ini gue udah spend banyak nih. Kemarin gue juga spend sebanyak ini. Nah, besok gue harus mulai nabung. Tapi kalau misalnya kalian nggak catat, kalian tuh nggak bakal nyadar guys dengan apa yang kalian keluarkan dalam sehari gitu loh. Di sini gue bakal menunjukin aplikasi yang gue pakai untuk catat pengeluaran gue. Gue tuh pakai Money Manager guys. Kenapa gue pakai aplikasi ini? Karena dia tuh sangat gampang guys. Jadi gini, kalau gue sendiri ya, gue lebih nyaman kalau misalnya gue habis makan, gue langsung catat pengeluaran gue berapa supaya gue nggak lupa. Tapi terserah kalian, itu metode kalian masing-masing. Kalau gue sendiri sih pakai apps lebih gampang, karena kita kan pasti bawa handphone kemana-mana gitu loh. Nah, kenapa gue pakai apps ini juga? Karena kita bisa terbiasa dengan angka. Kedua, dia tuh udah sediakan rasio untuk kita. Contohnya, pengeluaran kita tuh udah di breakdown lagi. Kita tuh keluar untuk makan berapa persen, kita tuh keluarkan untuk kayak kesehatan berapa persen, transportasi berapa persen. Oleh karena itu nanti kalian bakal terbiasa dengan angka, dengan rasio, dan kalian tuh bisa menganalisa, belajar menganalisa. Nah, itu pentingnya. Tapi tunggu dulu. Gua ngerti kalian pasti bilang ini pasti di endorse nih aplikasinya. Enggak guys, YouTuber kayak gua ini guys receh guys. Subscriber sama viewsnya masih kecil, masih receh guys. Nggak ada yang mau endorse gua. Ini gua sharing ke kalian karena gua bener-bener pakai aplikasi ini. Nah, nanti gua bakal tunjukin langsung breakdown 3 bulan pengeluaran sama penghasilan gua di 3 bulan terakhir ini. Tadi kan gua udah bilang kan, gua bakal kasih tahu kalian gimana caranya kita bisa beli tiket kedua tanpa memakai uang tabungan kita. Nah, bener guys, kalau misalnya kalian pikir kalian harus naikkan penghasilan kalian atau kalian harus cari uang tambahan kalian untuk nutupin cost yang kedua ini, itu bener. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalian tuh nggak bakal bisa achieve 40-60% total penghasilan kalian untuk uang yang ditabung. Karena kalau misalnya kalian mau maksa, kalian mau nabung 40-60%, itu mau sesengsara apa hidup kalian gitu loh. Makan aja udah susah gitu, tapi kalian mau sehemat itu nggak bakal bisa guys. Jadi satu-satunya solusi, kalian tuh harus naikkan penghasilan kalian. Udah itu. Jadi mungkin gue bakal kasih tahu di video-video berikutnya gimana cara kalian bisa menaikkan penghasilan kalian. Tapi nggak di video ini guys, mungkin kepanjangan guys. Ini breakdown 3 bulan terakhir pengeluaran dan penghasilan gua di Malaysia doang ya guys. Nah, ini yang di bulan Juli. Tapi yang di bulan Juli ini itu nggak valid ya guys. Karena kalian bisa lihat sendiri expenses gua itu sampai RM5.500. Kenapa? Kalian bisa lihat breakdownnya tuh di health. Itu karena gua ada operasi gigi bungsu kemarin. Jadi ini nggak valid ya guys. Jadi gua bakal ngambil yang dari bulan Juni sampai Juni, Mei, April. Nah, ini yang gua mau bilang juga. Pengeluaran-pengeluaran seperti ini, seperti operasi gigi bungsu ini nggak bisa terhindarkan guys. Oleh karena itu kita nabung duit itu sangat penting. Kalian bisa bilang, kan ada asuransi kok. Tapi gue udah tanya teman gue, kalau misalnya untuk gigi bungsu itu nggak bisa diasuransikan. Karena menurut mereka,
gigi bungsu ini genetik guys, bukan dari faktor kecelakaan. Jadi nggak bisa kalian klaim asuransi. Hal-hal seperti ini kan kalian butuh duit gitu kan. Oleh karena itu kenapa gue bilang di vlog pertama gue yang gue ke Johor itu, gue bilang kita coba hidup hemat supaya kita bisa mengatasi hal-hal yang seperti ini gitu loh. Pengeluaran yang nggak bisa kita kontrol. Nah, oleh karena itu gue juga bilang di vlog pertama itu jangan gengsi gitu loh untuk hidup hemat. Karena penting banget guys sebelum kalian sengsara sendiri nanti. Nah, sekarang kita lihat yang di bulan Juni ya guys. Nah, kalian bisa lihat di bulan Juni income gua tuh hampir 5.000, pengeluaran gua itu 2.000. Nah, itu berarti hampir 50% yang gua simpan di sini ya kan. Nah, kalian bisa lihat sendiri gua spend di makanan itu hampir 1.000 dan sisanya tuh uang rental gua, dan selebihnya gua nggak spend banyak sih guys. Gua nggak spend banyak untuk kehidupan premier gua gitu loh. Nah, itu yang di bulan Juni. Yang di bulan Mei, nah penghasilan gua tuh berbeda kan. Di bulan Juni kan hampir 5.000. Nah, yang di bulan Mei itu hampir 7.000. Nah, tapi pengeluaran gua itu tetap stagnan guys, tetap di angka 2.000 gitu guys, nggak bakal beda jauh. Nah, di sini gue bisa lihat makanan gua itu cuman gua habiskan 700. Sisanya di rental, di self development. Self development itu contohnya gua beli buku seperti itu gua bakal masukin di bagian self development. Nah, itu yang untuk bulan Mei. Nah, untuk yang di bulan April, kalian bisa lihat sendiri itu income gua sampai 8.000 lebih. Tapi kalian jangan terkejut ya dengan lihat income gua, karena yang income gua yang di bulan April ini karena bonus guys, bonus dari kantor gitu loh. Nah, jadi kalian bisa lihat gaji gua berbeda-beda gitu kan, penghasilan gua kan berbeda-beda, tapi pengeluaran gua tuh tetap sama guys, sekitaran 2.000. Kalau misalnya beda pun, beda itu cuma 10% gitu loh. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh, gua makan cuma 500 ringgit, terus sisanya gua rental. Nah, itu kalian bisa lihat others kan, othersnya tuh banyak 700 ringgit kan, itu pajak penghasilan gua gitu yang gua bayar ke pemerintah Malaysia. Nah, sekarang kalian udah bisa lihat pengeluaran sama penghasilan gua 3 bulan terakhir ini. Di sini gua mau tunjukin aja ke kalian. Kalau misalnya penghasilan kalian naik, pengeluaran kalian tetap sama, otomatis persentase tabungan kan udah pasti naik juga ya kan. Oleh karena itu gue bilang kita naikkan penghasilan itu penting banget guys. Kalau misalnya kalian nggak mau hidup sengsara ya, jangan kalian press lagi kehidupan kalian yang maksudnya sudah nyaman gitu. Jangan kalian press lagi sampai ke bawah kali gitu loh. Contohnya makan 500 ringgit itu pun maksudnya udah tiap hari makannya kayak mixed rice gitu kan, kayak lauk-lauk gitulah, makan yang kita lauk ambil sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kalian makan restoran tiap hari ya kan nggak bisa juga gitu kan. Tentu uang makan kalian bakal meningkat. Tapi kalau misalnya kalian mau press ke bawah lagi, itu gimana caranya? Masa makan Indomie tiap hari yang ada kena penyakit guys? Kalian bisa mengerti kan maksud gua tuh, jangan cut down lagi pengeluaran kalian gitu. Tapi instead of cut down pengeluaran, kalian naikkan penghasilan. Oke, mungkin penghasilan sama pengeluaran yang gua tunjukin tadi yang di Money Manager itu yang di Malaysia doang ya. Itu belum termasuk yang di Indonesia, soalnya itu kan perbedaan currency, jadi gue bakal susah untuk convert sana sini gitu loh. Jadi untuk yang Indonesia gue asingkan lagi, gue catat lagi di tempat yang lain. Nah, yang kalian lihat itu khusus untuk Malaysia doang. Jadi semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian belajar banyak dari video ini, kalian bisa like dan subscribe video ini, karena itu sangat membantu gua dan sangat memotivasi gua untuk sharing ilmu gua ke depannya lewat video-video berikutnya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.